Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aga Kareba pemirsa, seputar ini selesai kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik di antaranya. Polisi menggerebek pemuda diduga bandar narkoba jenis sabu di Kabupaten Goa. Pembunuh adik ipar ditetapkan sebagai tersangka. Viral, membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalan umum. Bersama saya Tisnaulia dan berikut seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali seputar iNews Sulsel edisi hari ini dengan informasi polisi menggerebek seorang pemuda yang diduga bandar narkoba jenis sabu di Kabupaten Goa. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 1,2 kg narkoba jenis sabu serta sebuah timbangan digital sebagai barang bukti. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Aparat Satres Narkoba Polres Goa langsung menggerebek SU 29 tahun, seorang pemuda bandar narkoba jenis sabu-sabu di salah satu indekos di Jalan Mustafa Dengbunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sompo Opu, Kabupaten Goa. Penangkapan ini pun berlangsung dramatis karena pelaku sempat membantah bahwa tidak memiliki barang narkoba. Alhasil polisi yang menggeledah kamar kos pelaku berhasil menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu dengan seberat 1,2 kg yang disembunyikan di dalam lemari pakaian pelaku. Penangkapan pemuda bandar narkoba asal Riau ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan adanya transaksi narkoba di salah satu indekos. Polisi yang menerima laporan pada 16 Agustus 2024 lalu kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap serta menangkap seorang bandar berinisial SU. Di hadapan polisi, pelaku mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang bandar yang juga mantan narapidana kasus narkoba. 2 kilo atau 10 kilo? 2 kilo, Pak. Baru 2 kilo? Sudah berapa yang habis kau boleh? Baru 800, Pak. 800? Berapa itu hasil penggeledahan? Usai penggeledahan, pelaku bersama barang bukti sabu seberat 1,2 kg langsung dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun hingga kini masih terus menyelidiki dan mengejar bandar besar pelaku yang diduga berada di Riau. Saat ini adalah yang kita tangani masih bandar, ya, dan sekaligus pengedar. Sabu ini rencananya memang dipasarkan di Goa, dijual juga atas. Iya. Jadi untuk pemasarannya wilayah Sulawesi Selatan. Tersangka kini ditahan di Mapolres Goa dan dijerat pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan kurungan penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menggelar rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone berlangsung seru karena para pendukung terus meneriakan yel-yel hingga sesekali diingatkan untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Bone atau yang mewakili dan mewakili Bupati Bone. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone menggelar rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone di Ballroom Hotel Novena, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bacana, Kecamatan Tanetriatang, Kabupaten Bone. 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan ini membawa sedikitnya 50 orang masing-masing paslon sesuai dengan kesepakatan. Para pendukung terus meneriakan yel-yel, bahkan sesekali diingatkan agar tetap menjaga suasana kondusif. Walau suasana dalam ruangan sangat ribut dengan teriakan yel-yel masing-masing paslon, namun ketiga paslon dan para pendukung tetap saling rangkul satu sama lain. Pasangan Andi Islamuddin Andi Irwandi Natsir mendapatkan nomor urut 2.
Kemudian pasangan Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Pasludin dengan tagline beramal yang juga merupakan usungan dari Partai Perindo, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PBB, PSI, dan Partai Gelora mendapatkan nomor urut 3. Sementara pasangan Andi Rio Idris Pajalangi Amir Mahmud dengan tagline Si Pakaryomi mendapatkan nomor urut 1. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone ini berjanji dan sepakat melaksanakan pilkada yang damai, jujur, bebas, dan rahasia. Ya, jadi setelah hari ini di tanggal 23 September kita melakukan pengundian dan penetapan nomor urut, insya Allah di tanggal 25 sudah memasuki masa kampanye sampai tanggal 23 November ke depan. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sorak-sorak antara massa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Palopo mewarnai proses pengundian nomor urut pasangan calon. Meski demikian, proses pengundian yang berlangsung di halaman kantor KPU Kota Palopo berjalan aman dan lancar. 1, 2, 3. Sorak-sorak antar pendukung diselingi canda dan tawa antar massa pendukung pasangan calon wali kota Palopo terjadi saat proses pengundian nomor urut pasangan berlangsung. Meski saling meneriakkan nomor urut masing-masing calon yang didukung, namun proses tersebut tidak menimbulkan ketegangan, melainkan mereka saling tertawa setelah melaksanakan yel-yel masing-masing. Pasangan Putri Daka dan Haidir Basir mendapat nomor urut 1. Pasangan Farid Kasim Judas Nurhaini mendapat nomor urut 2. Nomor urut 3 didapat oleh pasangan Rahmat Masri Bandaso Andi Tenrikarta. Sementara nomor urut 4 didapat pasangan Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud. Setelah proses pelaksanaan pengundian nomor, KPU Kota Palopo kembali melaksanakan deklarasi pemilu damai. Keempat kandidat yang ikut berkompetisi sepakat melaksanakan proses pemilihan kepala daerah di daerah masing-masing, mengedepankan kekeluargaan dalam perbedaan. Kami berharap kepada semua pasangan calon dan kepada seluruh masyarakat Kota Palopo agar tetap menjaga situasi agar tetap kondusif hingga pelaksanaan pemilihan ini selesai. Seusai pelaksanaan pencabutan nomor urut, pihak KPU setempat kembali akan melaksanakan agenda kampanye berdasarkan tahapan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep menggelar pengundian nomor urut untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangkep. Ketiga pasangan calon ini mendapatkan nomor urut sesuai dengan urutan pendaftaran sebelumnya. Rapat pleno pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Pangkep tahun 2024 digelar di halaman kantor KPU Kabupaten Pangkep dengan dijaga ketat petugas kepolisian dan TNI. Balik sini, Pak. Tahapan pengundian nomor urut paslon pasangan petahana Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahmat Assegaf atau MYL ARA mendapat nomor urut 1. Pasangan Dr. Chua dan Sofyan Razak mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Amka dan Amir mendapat nomor urut 3. Tahapan selanjutnya akan memasuki masa kampanye yang akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024. Dan pelaksanaan pemungutan suara akan digelar pada 27 November 2024. Ketiga nomor urut tersebut kita sudah tetapkan dan insya Allah akan digunakan nantinya sesuai dengan nama yang mereka ajukan pada silon kami, ya, sistem pencalonan. Usai pengundian nomor urut pasangan calon, KPU Pangkep melanjutkan deklarasi pilkada damai. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Bapak Andi Muhammad Khairul Akbar dan Bapak Amiruddin. Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai membunuh adik iparnya dengan menggunakan sebilah parang, pelaku pembunuhan kini ditetapkan sebagai tersangka. Ironis, motif pembunuhan karena tersangka dendam masalah sengketa tanah dengan adik iparnya yang tak kunjung mendapat penyelesaian. Daeng Saleh, 55 tahun, tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Korban tewas mengenaskan usai ditebas menggunakan senjata tajam oleh MN, 60 tahun, yang tak lain kakak iparnya di Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pada Jumat 20 September 2024. Pelaku menebas adik iparnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban tewas seketika di lokasi. Usai pembunuhan, MN langsung ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Ironisnya, pembunuhan sadis dilakukan tersangka karena dendam, masalah sengketa tanah yang hingga kini belum terselesaikan. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk satu buah senjata tajam jenis parang, pakaian korban hingga potongan kayu yang diduga digunakan tersangka untuk menganiaya korban hingga tewas sebagai barang bukti. Menurut petugas, motif pembunuhan dilakukan karena dendam masalah sengketa tanah. Perselisihan atau sengketa lahan, sengketa tanah, dan terjadinya pembunuhan ini pas di tanah yang dipersengketakan. Pelaku menebas dengan menggunakan parang terhadap korban. Akibat perbuatannya menghilangkan nyawa adik iparnya, tersangka kini dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi evakuasi 2 ekor anak kucing di sumur kering berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sulsel, pemirsa. Kericuhan mewarnai pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar. Polisi yang berjaga di pintu masuk terlibat saling dorong hingga nyaris adu jotos dengan ratusan simpatisan yang mencoba memaksa masuk dalam area pencabutan nomor urut paslon. Kericuhan mewarnai pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar. Saling dorong hingga nyaris adu jotos dengan petugas tak terhindarkan saat ratusan massa simpatisan dari masing-masing paslon mencoba menerobos pintu masuk yang dijaga ketat aparat kepolisian. Polisi menahan sejumlah simpatisan yang terus memaksa masuk lantaran tidak memiliki ID card yang telah disiapkan panitia penyelenggara, dalam hal ini KPU Provinsi Sulsel. Kericuhan baru mereda setelah petugas terus memberikan himbauan dan diterima baik oleh seluruh simpatisan dari masing-masing paslon. Pasca kericuhan, proses pengambilan nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur yang digelar KPU Provinsi Sulsel di salah satu hotel di Kota Makassar tetap berjalan dengan lancar. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan petahana Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mendapatkan nomor urut 2.
Dari Makassar, Yolyos Vinai News melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon wali kota Makassar telah mendapatkan nomor urut. Mereka pun memaknai angka tersebut dari berbagai sudut pandang. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi atau INIMI, resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam pengundian dan penetapan nomor urut Pilwali yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Makassar. Pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi memaknai angka 3 sebagai 3 kali kemenangan dan 3 taat dalam Islam. Kepada pasangan calon Ibu Indira Yusuf Ismail dan Bapak yang diserahkan langsung. Di dalam Islam itu kita disuruh taat terhadap 3. Yang pertama itu atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, yaitu taat kepada Rasulullah, dan yang ketiga wa ulil amri minkum, yaitu pemimpin yang adil. Jadi untuk kita sebagai orang yang mengusung sebagai wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3, kita mengutamakan itu. Jadi yang pertama taat Allah, taat Rasul, dan yang ketiga adalah taat pemimpin, dan pemimpinnya itu INIMI. Sementara duet Amri Arsyid Abdul Rahman Bando memperoleh nomor urut 4. Pasangan tersebut memaknai angka 4 sebagai apakah baji atau memperbaiki. Nomor 4. Ya, alhamdulillah ini sesuai dengan doa-doa kami semua, doa-doanya tim. Jadi orientasi kita adalah untuk memperbaiki jauh lebih baik. Maka 4 adalah apakah baji. Munafri Alia mendapatkan nomor urut 1 dimaknai dengan persoalan di Makassar hanya 1, yaitu soal perut. Dan Andi Seto Reski memaknai angka 2 dengan perdamaian riang gembira. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kota Makassar menjadi perbincangan warganet setelah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum, viral di berbagai platform media sosial. Setelah diberi pemahaman oleh pihak kelurahan, pemilik garasi akhirnya membongkar pagar besi yang digunakan selama 10 tahun untuk parkiran mobil miliknya. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kecamatan Tambua, Kecamatan Talo, Kota Makassar, viral di berbagai platform sosial media. Setelah pemilik rumah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Parkiran mobil yang diperkirakan berukuran 3 x 2 meter ini terbuat dari besi dan dipasang kuat menutupi separuh badan jalan. Akibatnya jalan Barawaja ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan motor saja dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Pasca videonya viral, pihak kelurahan setempat bersama TNI Polri mendatangi pemilik rumah untuk memberikan himbauan agar membongkar garasi parkiran mobil miliknya yang dianggap melanggar aturan lantaran berdiri di atas jalanan fasilitas umum. Setelah menerima himbauan tersebut, pemilik rumah atas nama Agus berinisiatif membongkar sendiri garasi parkiran rumahnya. Pemilik rumah beralasan sengaja membangun garasi dari pagar besi sejak 10 tahun terakhir, mengingat banyak warga lainnya yang juga membangun di atas fasilitas umum milik pemerintah Kota Makassar. Sebenarnya kan masih kok dulu ini, saya pikir belum dipakai, jadi saya bikin tempat mobil di atas air sini kok. Lama-lama pemerintah yang tutup. Dan jadi orang yang tidak tahu sama sekali bilang jalan umum ya. Kalau mau dianu ini kiri kanan kan di sana tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya diviralkan? Berarti masih ada bangunan lain Pak? Ini masih ada 2 kiri kanan. Mestinya itu dibuka juga, ditindaki juga, jangan cuma saya. Berdasarkan keterangan Lurah Tambua Mai Piare, awalnya pemilik rumah sengaja membangun garasi tersebut mengingat mobil miliknya sering dilempari orang yang melintas. Alasannya itu katanya biasa ada anak-anak selalu melempar. Ya pernah satu kali, alasannya ya, alasannya pernah satu kali kaca mobilnya dilempar. Sehingga dia ambil jalan untuk dia bikin garasi begitu.
Di sepanjang Jalan Barawaja ini juga ada beberapa warga lainnya yang menggunakan fasilitas umum yang tersambung dengan rumah pribadinya. Pihak kelurahan pun menghimbau agar pemilik rumah tersebut segera membongkar bangunan yang memakai jalanan umum. Dari Makassar, Yosfin iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ikut serta dalam gerakan sholat subuh berjamaah. 2 warga di Kota Makassar sangat beruntung mendapatkan undian umroh dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Ketua Tim Penggerak PKK Indira Yusuf Ismail. Selain itu, sejumlah petugas juga mendapatkan paket sembako dalam gerakan ini. Ribuan warga Kota Makassar kembali antusias mengikuti gerakan sholat subuh berjamaah di Anjungan City of Makassar, kawasan Pantai Losari. Gerakan ini merupakan gagasan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sejak awal memimpin Kota Makassar dan terus rutin digelar hingga saat ini. Gerakan ini juga terasa spesial karena dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekretaris MUI Kota Makassar, Kiai Haji Maskur Yusuf kembali menjadi imam sholat subuh berjamaah kali ini, dan Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansar didapuk sebagai penceramah. Yang hadir di subuh hari ini, karena malaikat berkumpul di waktu subuh, kata Rasulullah SAW, Gerakan ini juga terasa spesial bagi sejumlah jemaah. Pasalnya Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail memberikan hadiah paket umroh kepada jemaah yang beruntung setelah dilakukan pengundian. Tidak hanya itu, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup pada 15 kecamatan di Kota Makassar juga mendapat paket sembako. Dalam momentum ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi konsolidasi dalam memperkuat nilai-nilai keimanan bersama, serta mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian menyambut pelaksanaan pilkada serentak. Di hari yang mubarak ini, di pagi hari yang sejuk ini, mudah-mudahan mendung ini menandakan kesejukan pagi hari ini dan pertanda insya Allah jangan kita mendapatkan kekeringan lagi yang panjang seperti tahun yang lalu. Gerakan sholat subuh berjamaah ini disebut sangat bermanfaat. Tidak hanya menjaga ibadah sholat 5 waktu, tetapi juga menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto berharap kebaikan seperti ini dapat diteruskan ke depan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Upaya evakuasi 2 ekor anak kucing yang terjatuh ke dalam sumur kering berlangsung dramatis. Pasalnya 2 ekor anak kucing yang dalam keadaan stres meronta dan sempat menggigit tangan petugas saat akan dievakuasi dari sumur sedalam 25 meter. Dua ekor anak kucing terjebak di sebuah sumur yang berada di samping rumah warga di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Terlihat 2 ekor anak kucing ini dalam keadaan ketakutan, bersembunyi di dalam tumpukan kayu yang berada di dalam sumur kering. Warga yang melihat kedua kucing malang tersebut langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dengan menggunakan sejumlah peralatan khusus, seorang petugas damkar turun ke sumur sedalam 25 meter. Proses evakuasi ini sempat berlangsung dramatis. Pasalnya petugas harus berhati-hati mengevakuasi 2 ekor kucing yang dalam keadaan stres ketakutan. Bahkan saat ditangkap untuk dimasukkan ke dalam tas, kedua kucing ini sempat meronta dan menggigit tangan petugas. Beruntung kucing berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke permukaan. Karena jaraknya 25 meter, terus kita periksa juga oksigen dibawa ke kedalaman sumur, apakah ada atau tidak ada, dengan menggunakan pembakaran kertas turung. Takutnya ada gas beracun ya Pak? Iya, ditakutkan adanya gas beracun. Usai dievakuasi, kedua kucing tersebut langsung kabur meninggalkan lokasi saat resleting tas dibuka oleh petugas.
Selain itu, petugas juga meminta kepada pemilik sumur untuk menutup sumur tua tersebut, mengingat banyak anak-anak yang bermain di sekitar sumur. Dari Kabupaten Baros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.